Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, mahalnya biaya pendidikan uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP menuai keresahan. Dewan Perwakilan Rakyat menilai ini tidak misi Indonesia Emas digaungkan pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kenaikan UKT dan IPI ini disebut-sebut menyusul terbitnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbudristek. Tidak hanya di Jakarta, di sejumlah daerah pun mahasiswa bersuara atas peraturan pemerintah tersebut. Dan ketika kita ketemu kemarin, kita minta agar DPR RI Komisi 10 memanggil Kemendikbudristek untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap Permendikbud nomor 2 tahun 2024, yang mana kita rasa Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini menjadi biang kerok atau awal mula penambahan UKT di masing-masing perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, Dirjen Dikti Cicik Sri Cahyandari menjelaskan, kenaikan UKT telah sesuai dengan Permendikbudristek. Hal ini karena telah terjadi transformasi pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, sehingga perlu penyesuaian di sana-sini. Pendidikan tinggi itu adalah tertiary education, jadi bukan wajib belajar. Oleh karena itu, masuk perguruan tinggi itu bukan kewajiban, tetapi adalah pilihan. Tetapi di sisi lain, perguruan tinggi itu sudah clear sebagai kebijakan dari Menteri adalah harus bersifat inklusif, bahwa dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, baik dari masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang punya kemampuan ekonomi yang tinggi. Tetapi memang basis yang kita tetapkan adalah harusnya didasarkan pada kemampuan akademik semata. Jadi tidak boleh melihat kemampuan ekonomi, tetapi didasarkan pada kemampuan akademik. Nah, oleh karena itu, dan karena ini sifatnya adalah tertiary education, pendidikan yang sifatnya adalah pilihan, maka pemerintah itu juga tidak menyiapkan pendanaan utuh karena pernyataan PLT Sekretaris Dirjen Dikti ini dianggap sebaiknya tidak diutarakan demikian. Mestinya pemerintah mampu mengatasi bagaimana menyediakan fasilitas pendidikan tinggi untuk anak-anak marginal itu. Saya kira pernyataan seperti itu tidak bijak ya. Di tengah menjeritnya para anak bangsa untuk melanjutkan kuliah, kemudian ada pernyataan yang seperti itu. Justru yang harus diungkapkan adalah bagaimana pemerintah ya mengatasi persoalan masyarakat atau anak-anak marginal ini yang mampu untuk melakukan kuliah di perguruan tinggi. Tepat semestinya. Sejalan dengan komentar itu, anggota Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menilai pernyataan itu dianggap tidak selaras dengan misi Indonesia Emas 2024 yang digaungkan pemerintah. Sebuah ironi karena hingga kini tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi di Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara ASEAN lain, seperti Singapura dan bahkan Thailand sekalipun. Menempatkan perguruan tinggi sebagai tertiary education, saya kira ini semakin menebalkan asumsi publik bahwa orang yang tidak mampu, orang yang miskin memang tidak boleh untuk kuliah. Dan ini saya kira tragedi dalam konteks Indonesia yang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ini yang pertama, jadi kami protes, jadi statement ini tidak tepat. Akankah anggota Dewan dan pemerintah mampu mencari solusi? Tim TV One mengabarkan.